Selamat siang para pendengar setia Radio Gelap. Berita tentang pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 Agustus hari lalu sangat ramai diperbincangkan di seluruh saluran media. Berita ini pun membuat Jepang merasa terpojok dan kekurangan kekuatan untuk melawan Amerika Serikat. Tak lama setelah mendengar berita pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang mengirimkan surat ke kedutaan Swiss dan Swedia pada tanggal 14 Agustus. Surat tersebut berisikan tentang menyerahnya Jepang dari Amerika Serikat. Siang, Pak. Siang. Ada perlu apa Anda kesini? Saya kesini untuk mengusulkan tentang pengumuman proklamasi kemerdekaan. Tadi saya dengar dari saluran radio gelap yang mengatakan bahwa Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Bukankah itu sangat bagus untuk mempercepat pengumuman proklamasi kemerdekaan ya, Pak? Betul, itu sangat bagus. Tapi saya ingin agar proklamasi dilakukan walau PPKI. Kenapa dilakukan oleh PPKI, Pak? Kami, para golongan tua, tidak ingin terlalu terburu-buru dalam mengumumkan proklamasi ini. Kami takut jika nantinya terjadi pertumpahan darah yang tidak diinginkan oleh kami semua. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno, Hatta, serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu di Jakarta, Khairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Ada dua lokasi pilihan untuk pembacaan teks proklamasi, yaitu Lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi Lapangan Monas atau Rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah Bung Karno akhirnya dipilih untuk menghindari kericuhan antara penduduk dan tentara Jepang karena tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga di Lapangan Ikada setelah mendapat informasi ada sebuah acara yang akan diselenggarakan di lokasi tersebut. Teks proklamasi disusun di rumah Laksamana Maeda di Jakarta. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian Kunto dan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Rumah Bung Karno. Pada tanggal 16 Agustus tengah malam, rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepat tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Saiti Melik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,
Hatta.